Kali ini kita bertemu kembali di rekayasa pondasi. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pondasi dengan beban eksentrisitas satu arah, ya. Baik, kalau kita lihat sebuah pondasi di mana ada bekerja beban Q dan beban M, maka kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itu bisa terjadi sebenarnya dua arah, ya, arah sumbu X atau sumbu Y. Kali ini kita bahas tentang yang satu arah. Eksentrisitas itu tadi terbentuk dari tadi dengan rumus E sama dengan M per Q. Jadi besarnya eksentrisitasnya titik pusatnya ini udah bergeser, ya. Kalau tadinya beban vertikalnya di sini akibat adanya momen tadi, ini bebannya udah kemari dia garis kerja gayanya. Jadi udah sejarak E kemari. Nah, baik. Nah, selanjutnya akibat beban dan momen itu tadi akan terjadi tegangan di bawah pondasi. Jadi ini bentuk dari diagram tegangannya. Di sebelah sini adalah Q maksimum dan di sini Q min. Ini tegangan maksimum, tegangan minimum. Bisa dihitung dengan rumus ini, ya. Q max sama dengan Q per BL tambah 6M per B kuadrat L. B-nya lebar pondasi, L-nya adalah panjang pondasi ke sana. Yang membedakan antara Q max dan Q min itu hanya plus dan minus saja. Nah, ini dari bentuk diagramnya. Kalau E-nya lebih kecil dari B per 6. Nah, jadi kemungkinan seperti ini, ya. Boleh ke atas dikit atau ke bawah dikit. Tapi kalau E-nya itu, eksentrisitas bebannya yang terjadi, lebih besar dari B per 6, ya, lebar pondasi dibagi 6, maka akan terjadi tegangan negatif di sebelah kiri ini. Nah, tegangan negatif yang menyebabkan lebar efektif pondasi itu sebenarnya terus berkurang, ya. Nah, makanya ini perlu dipahami betul di dalam merencanakan pondasi. Baik, selanjutnya untuk menentukan lebar efektif dari pondasi, kalau tadi akibat beban itu pull, ya. Tapi karena ada eksentrisitas, itu beban yang bisa ditampung oleh pondasi itu luas bidangnya nggak lagi penuh, dia udah berkurang nih akibat momen tadi. Nah, jadi efektif yang menampung beban itu hanya ini aja nih, yang luas di arsir ini. Jadi B aksen itu sendiri, lebar efektif itu sendiri bisa dihitung. Jadi B dikurang dengan 2E. Jadi lebar ini dikurang lebar ini kan sama dengan ini, ya. Nah, nilai B aksen inilah nanti yang digunakan di persamaan umum ini. Jadi kita di B ini harus kita ganti dengan B aksen. Nggak boleh lagi pakai nilai B yang ini. Nah, begitu juga untuk jika terjadi eksentrisitas pada arah L, ya. Nah, jadi rumusnya juga sama, L aksen sama dengan L kurang 2E. Nah, selanjutnya yang perlu dikoreksi adalah nilai dari faktor bentuk, FCS, FQS, dan F gamma S, serta faktor kedalaman, FCD, FQD, dan F gamma D. Untuk FCS, FQS, dan F gamma S, itu faktor bentuk ini nilainya harus kita ambil, nilainya adalah B aksen dan L aksen, ya. Nah, jadi B yang baru dan L yang baru. Sedangkan faktor kedalaman itu diambil nilainya tetap, nilai B yang ini. Nah, coba kita lihat ke belakang. Nah, ini faktor bentuk yang lalu. Jadi FCS sama dengan 1 tambah B per R kali NQ per NC. Nah, B-nya ini ditukar menjadi B aksen. L-nya juga menjadi L aksen, ya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, selanjutnya tadi ada faktor kedalaman, ya. Faktor kedalaman kan ada dua kemungkinan. Nah, di F per B lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, di sini yang dipakai nilai B-nya ini tetap nilai B yang sebenarnya, jadi bukan nilai B aksen. Kemudian perlu satu lagi kita tekankan bahwa untuk sudut geser dalam NC, NQ, dan N gamma ini, untuk persamaan umum dari Meyerhof itu, yaitu beda, ya, dengan yang dari Terzaghi. Baik, kita balik kemari lagi. Nah, jadi hal itu yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pondasi dengan beban eksentrisitas satu arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.